Halo, jumpa lagi bersama saya Bidi Target channelnya Semua Insan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Di video kali ini saya akan berbagi tentang keripik tempe. Apa sih keripik tempe? Supaya lebih jelasnya, yuk simak dan ikuti video saya ini. Keripik tempe adalah makanan yang terbuat dari tempe yang diiris tipis-tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang putih yang gurih. Cuma sekarang banyak varian rasa yang dikombinasikan karena berbagai metode yang berkembang seperti rasa balado, rasa ayam ataupun rasa-rasa lainnya. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa bahkan sampai ke penjuru dunia. Adapun tempe merupakan makanan hasil fermentasi kacang kedelai yang sejak zaman dahulu telah dibuat nenek moyang Indonesia dengan proses yang unik. Makanan ini berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Makanan yang berbahan dasar kacang kedelai ini dikenal dan disukai hampir oleh semua kalangan masyarakat. Karena itulah tempe mendapat julukan makanan rakyat dan makanan yang merakyat. Tempe hampir mudah dijumpai dijual di pasar-pasar tradisional hingga supermarket. Tempe dapat dikonsumsi digoreng langsung, direbus, atau bahkan dijadikan keripik. Keripik tempe dibuat dengan cara yang mudah sekali. Selain mudah dibuat, manfaat keripik tempe juga banyak dan baik untuk kesehatan. Yaitu keripik tempe mengandung B2 atau riboflavin yang bisa memperlancar proses metabolisme energi dan juga dibutuhkan ketika metabolisme karbohidrat, protein hingga lemak. Dengan adanya riboflavin dalam tempe, maka Anda akan terhindar dari kekurangan energi karena riboflavin bisa memproduksi energi tubuh menjadi lebih stabil. Tempe mengandung banyak protein tinggi dan tidak sama dengan protein hewani. Protein yang ada pada keripik tempe lebih cenderung bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Keripik tempe juga mengandung serat yang berfungsi untuk mengikat lemak dan kolesterol, sehingga dengan mengonsumsi keripik tempe, sobat bisa menurunkan berat badan karena serat tersebut memang berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem usus dan sistem pencernaan. Isoflavon ada dalam keripik tempe bisa mengatasi gejala menopause karena dia bisa mengatur kadar estrogen sehingga tempe bisa mengurangi panas di badan dan rasa tidak nyaman pada wanita yang sedang mengalami menopause. Isoflavon dalam keripik tempe ternyata juga bisa mencegah dan mengurangi kanker. Isoflavon yang akan bermanfaat bagi sobat dalam perbaikan sel atau mencegah kerusakan sel yang diakibatkan polusi atau sinar UV atau sinar matahari. Isoflavon juga berfungsi untuk mencegah kanker berbahaya seperti kanker prostat dan kanker rahim. Keripik tempe mengandung magnesium yang berperan dalam sistem kardiovaskuler dan juga memiliki andil pada 30 proses metabolisme dalam tubuh, sehingga dengan mengonsumsi keripik tempe secara rutin
maka metabolisme dalam tubuh sobat akan lancar. Keripik tempe juga dipercaya dapat mencegah anemia, penyakit yang banyak diderita oleh kaum Hawa. Karena kodrat kaum Hawa harus mengalami menstruasi, hamil dan menyusui bayi. Kemudian penyakit tersebut bisa menyerang kaum Hawa yang malas makan, sebab takut gemuk dan lainnya, sehingga persendian dan produksi sel darah merah di dalam tubuh menurun. Kalori tempe goreng lebih tinggi daripada tempe yang dikukus, direbus, atau ditumis. Meskipun tempe memiliki kandungan nutrisi yang baik, mengonsumsi tempe goreng dalam jumlah banyak dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Tempe sudah lama dikenal sebagai sumber protein yang murah dan mudah ditemukan. Ada banyak cara mengolah tempe dan salah satunya adalah dibuat keripik. Keripik tempe bahkan termasuk salah satu jajanan yang sangat umum dikonsumsi di Indonesia. Meski demikian, keripik tempe dapat membuat makanan sehat ini mendapat tambahan kalori dan lemak yang lebih banyak, sehingga tidak selalu baik untuk kesehatan. Adapun kandungan dalam 100 gram tempe itu terkandung sekitar 190 hingga 200 kalori dan beragam nutrisi. Salah satunya atau sebagai berikut nutrisi dari tempe, yaitu 18 hingga 20 gram protein, 8 gram karbohidrat, 8,8 gram lemak, 1,4 gram serat, 10 mg natrium, 2,7 mg zat besi, 80 mg magnesium, 110 mg kalsium, 270 mg fosfor, dan 400 mg kalium. Selain itu, keripik tempe juga mengandung beragam nutrisi lain seperti vitamin B, folat, zinc, tembaga, dan mangan. Tempe juga mengandung lemak sehat, yaitu lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini diketahui baik untuk mengontrol kolesterol serta memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Keripik tempe umumnya memiliki tekstur yang lebih padat daripada produk kedelai lainnya seperti tahu dan lainnya. Oleh karena itu, tempe dapat memberikan lebih banyak protein. Misalnya, jika di dalam 100 gram tahu mengandung 7 gram protein, kandungan protein di dalam tempe bisa mencapai 3 kali lipatnya dengan posisi yang sama. Dibanding dengan metode memasak lainnya, menggoreng akan meningkatkan kandungan kalori dalam suatu makanan. Saat digoreng dengan minyak, tempe akan kehilangan air dan lebih banyak menyerap lemak, sehingga kandungan kalorinya meningkat. Jika digoreng dengan baluran tepung, kandungan kalori keripik tempe bisa meningkat hingga sekitar 120%. Sebagai contoh, pada 100 gram tempe yang mengandung 200 kalori, jumlah kalori tersebut akan meningkat drastis sehingga sekitar 440 kalori setelah digoreng menggunakan tepung. Sementara itu, jika digoreng tanpa tepung, jumlah kalori tempe goreng hanya akan meningkat sekitar 33% saja atau sekitar 270 kalori. Tidak hanya meningkatkan kalori, keripik tempe atau jenis makanan lainnya juga bisa meningkatkan kandungan lemak jenuh atau lemak trans. Makanan tinggi lemak trans diketahui tidak baik bila terlalu sering dikonsumsi karena bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan kanker. Apabila tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga dan pola makan sehat, konsumsi keripik tempe yang berlebihan bisa membuat Anda mengalami obesitas. Adapun trik atau tips cara mengolah tempe agar lebih sehat.
Agar manfaat dan kandungan nutrisi tempe bisa Anda peroleh dengan optimal, sebaiknya olahan tempe dengan cara ditumis, dikukus, direbus, atau dipanggang. Sobat juga bisa berkreasi dengan menambah tempe ke dalam sup, pepes, ataupun salad. Jika sobat tetap ingin membuat keripik tempe, gunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak canola. Sobat juga tidak perlu menggunakan minyak terlalu banyak agar tempe tidak banyak menyerap lemak jenuh. Saat mengolah tempe, sobat tidak terlalu banyak menambahkan garam atau perasa buatan yang banyak mengandung natrium, misalnya MSG. Hal ini dikarenakan asupan garam atau natrium berlebih bisa meningkatkan tekanan darah sobat dan membuat sobat berisiko terkena hipertensi. Secara umum, keripik tempe merupakan salah satu makanan sehat yang umum dikonsumsi. Namun, karena terbuat dari kacang kedelai, makanan ini tidak cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki riwayat alergi kedelai. Selain itu, karena kalori keripik tempe cukup tinggi, sobat juga tidak dianjurkan untuk terlalu banyak mengonsumsi makanan ini. Jika memiliki berat badan berlebih atau sedang menjalani diet. Jika masih memiliki pertanyaan, boleh konsultasi ke ahli gizi ataupun dokter gizi terdekat. Adapun cara memilih tempe yang baik yang diolah menjadi keripik tempe biasanya berbeda dengan tempe yang dijual di pasar untuk dijadikan lauk. Tempe untuk lauk akan hancur begitu diiris tipis sebelum masuk ke penggorengan. Walaupun begitu, jenis tempe yang dijual di pasar bukannya semua tidak bisa digunakan sebagai bahan baku keripik tempe. Bagi sobat yang masih awam, sobat bisa mencoba dengan memegang dan sedikit menekan tempe tersebut, atau juga mencoba mengiris tempe tersebut. Apabila tempe terasa tidak padat dan ada beberapa kedel yang terlepas ketika proses diiris, maka dipastikan tempe tersebut tidak sesuai klasifikasi untuk bahan baku keripik tempe. Oke sobat, sekian dulu informasi tentang gizi dan manfaat tempe serta tips cara memilih tempe untuk bahan baku keripik tempe yang bagus. Semoga sajian dan informasi ini bermanfaat untuk sobatku semua. Jumpa lagi di video-video selanjutnya dari saya. Bye bye.